Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Kiki Sutama. Nah, kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana kita berwisata ke Bromo menggunakan mobil pribadi. Nah, ini saya tulis judulnya dulu. Wisata ke Bromo bawa mobil pribadi. Pertanyaannya, apa bisa? Nah, sebelum saya jelaskan atau saya bagi pengalaman, memang setahu kita di Bromo itu kan kita harus transit dari mana kita bawa rombongan atau kita bawa keluarga, kita harus transit di terminal yang sudah disediakan oleh penduduk sekitar, di mana di terminal itu kan sudah disediakan jeep 4x4 yang harusnya kita pakai mobil itu menyewa dengan harga yang kita sepakati dengan Pak sopir atau pemilik jeep, kemudian menuju ke wisata Bromo. Jadi di Bromo itu tidak bisa menggunakan bus, mobil pribadi yang sifatnya itu tidak mensupport jalan. Jadi jalannya itu kecil sehingga kalau kita bawa mobil atau mobil yang lebih besar itu sepertinya kurang nyaman kalau ke Bromo. Nah, apalagi mobilnya itu tidak support. Artinya tidak support itu mulai dari sopirnya atau drivernya itu tidak tahu pengalaman jalan di Bromo seperti apa, kemudian mobilnya sendiri pun tidak 4x4. Nah, ini saya bagi pengalaman saya. Tipsnya ini. Nah, oke. Sebelum saya berikan pengalaman tips saya menuju Bromo pakai mobil pribadi, saya minta tolong subscribe dulu, like dan komen di kolom komentar supaya kita bisa saling mensupport channel ini. Kemudian kita bisa berargumen atau berkomentar, bersaling ngasih pembelajaran di konten ini. Oke, yang pertama, kalau kita bawa mobil pribadi ke Bromo, mobil wajib atau harus 4x4. Nah, apa sih mobil 4x4 itu? Yaitu roda penggeraknya itu tidak hanya yang 2 di belakang. Kalau 2 di belakang itu namanya 4x2, jadi 4 roda yang jalan 2. Tapi kalau 4x4, 4 roda jalan semuanya. Contohnya nomor 1 yaitu hardtop yang gampang ya, hardtop atau FJ, kemudian ada TAF, ada Jimny Katana, kemudian yang baru-baru ini ada double cabin, tak singkat DC, ada Hilux, ada Strada, ada Navara, kemudian ada juga Pajero. Nah, ini juga ada yang 4x4, ada Fortuner. Nah, saya waktu ke Bromo kemarin itu pernah bawa Fortuner, pernah bawa double cabin juga pernah. Nah, itu minimal kita pakai itu kalau kita nggak mau resiko di jalan dengan keadaan kita atau posisi kita yang kurang tahu dengan mesin atau mobil. Jadi kita pakai mobil yang lebih baru gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu kita harus persiapan, baik itu diri kita maupun rombongan kita yang kita bawa, itu kita harus wajib pakai kardus, sarung tangan, kemudian shawl, bener ya shawl ya, tulisannya gini, shawl, jaket, nah, kemudian sepatu wajib guys, kemudian akomodasi mulai dari snack, tenda bila perlu,
kopi, air, kompor, alat memasak, dan lain-lain. Apabila diperlukan dalam kita mengekspor, santai, tidak perlu bingung untuk mencari akomodasi atau mencari makanan, kita harus bawa dari rumah sendiri. Kemudian kalau kita bawa mobil pribadi menuju Bromo, ini yang tidak kalah pentingnya nomor 4, yaitu jam kapan kita harus masuk di kawasan Bromo Tengger Semeru. Ya, kita harus menyesuaikan. Kita harus menyesuaikan sebagaimana kalau kita berangkatnya umumnya di Bromo itu kan kita sampai jam 12 malam ngopi dan sebagainya, jam 2 kita pindah jeep di di terminal atau di pos terakhir sebelum batas akhir mobil harus terakhir masuk, kita pindah jeep. Itu jam 2, jam 3 kita naik jeep, naik ke atas penanjakan, kemudian pasir berbisik dan sebagainya. Biasanya itu. Nah, kita harus hindari itu karena jam itu jam rawan untuk warga sekitar atau yang punya jeep itu berebut wisatawan, mencari rezeki. Jangan sampai kita itu ke sana sok-sokan kita bawa mobil sendiri kok. Nah, itu nggak boleh. Jangan. Saya nggak pernah seperti itu. Kalau saya ke Bromo pasti di luar jam itu. Artinya mereka pasti berebutnya itu di antara jam 2 malam sampai jam 4 pagi. Artinya jam 2 pagi dini hari itu sampai jam 4 pagi mereka berebut wisatawan, berebut tamu. Nah, satu jeep itu biasanya 4 sampai 6 orang tergantung tamunya. Kemudian setelah itu pasti mereka sudah naik semuanya. Nah, setelah itu kita baru masuk. Artinya di atas jam 5, jam 6, jam 8. Tapi saya pernah masuk itu jam 9. Kemarin beberapa kali itu jam 8, jam 9. Nah, jam masuk ini diperhatikan jam masuk kawasan Bromo, yaitu jam 6 pagi sampai, nah ini bisa sampai jam 12 siang masuknya, karena nanti jam 10, jam 11 ini tamu yang naik tadi, yang dibawa hardtop, yang dibawa penduduk sekitar itu kembali naik ke ke terminal penjemputan tadi. Nah, ini bisa sampai sore. Di Bromo ngapain lah terserah, kita bawa motor digendong di belakang itu, terus kita turunkan, bawa sepeda funback itu juga bisa di sana. Nah, kenapa kita harus pakai mobil yang support, harus yang 4x4? Itu memang medannya sangat dibutuhkan. Selain naik turun, medannya sangat terjal. Turun juga remnya harus bisa pakem. Kemudian giginya juga harus bisa low. Kemudian naiknya juga seperti itu, karena sangat terjal sekali. Selain itu juga kita lewat sungai di mana itu seketnya dari pegunungan menuju puncak Sunrise Point antara pasir berbisik, tepatnya di spot selfie-nya itu di Widodaren. Nah, itu kita lewat sungai. Kalau musimnya hujan seperti ini, kita pasti nyebrang melewati air. Nah, belum nanti setelah pasir berbisik, Kawah Bromo itu nanti menuju savana, itu kita disuguhi trek lumpur, yaitu beberapa jalur itu kita harus pandai memilih, di mana lumpur itu sangat dalam. Biasanya itu banyak mobil yang kecelap di sana, atau
atau kepater di sana. Nah, makanya itu harus disarankan bukan disarankan lagi, wajib pakai mobil 4x4. Meskipun pada musim kemarau, saya banyak menjumpai mobil Chery seperti pick up L sampai L atau L300 kayak Elep itu lewat di padang pasir itu. Dia mengambil sayur ke petani yang ada di Ranupane. Nah, tapi itu pun mereka warga sekitar, jadi tahu kapan kondisi jalannya itu bisa dilewati dan kapan tidak bisa dilewati. Saya juga pernah melihat yang jualan bakso bawa mobil di sana, mobilnya kepater, akhirnya dibantu sama pengendara yang lewat-lewat itu gitu. Nah, saya juga pernah simpangan atau papasan dengan mobil jeep yang naik, saya baru turun. Itu juga kalau lihat ada mobil pribadi turun ke bawah ke Bromo bawa mobil pribadi sendiri, meskipun 4x4 mereka nggak enak, lihatnya nggak enak gitu. Cuma saya cuek saja. Nanti saya kasih video saya waktu saya dari Malang menuju Bromo kemudian turun ke Pasuruan. Nah, ini sangat penting. Yang selanjutnya yaitu jalur Bromo. Nah, teman-teman semuanya yang saya banggakan, jadi Bromo itu punya 4 jalur. Setahu kita atau teman-teman yang lain mungkin tahunya hanya 1 jalur, yaitu di Tongas Sukapura itu memang jalur paling gampang dan tidak paling menanjak dan melewati jalur Pantura. Tapi sebenarnya Bromo itu bisa ditempuh dari 4 jalur. Jalur Bromo nomor 1 melalui Tongas. Tongas ini Probolinggo. Nah, Tongas Sukapura, jalurnya ini. Nah, yang kedua Paserpan Wonogiri. Nanti saya tunjukkan petanya. Kemudian yang ketiga lewat jalur Tumpang Poncokusumo Malang. Yang keempat lewat Senduro Ranupani. Nah, keempat jalur ini bisa kita lewati. Saya alhamdulillah sudah pernah semua pakai mobil pribadi, tapi dengan syarat speknya harus 4x4 memang, karena medannya pegunungan tahu sendiri, naik turun nanti belum ada tanah yang longsor, kita harus melewatinya, mobilnya harus tinggi dan penggeraknya harus normal. Sangat luar biasa sekali. Tapi alhamdulillah saya sudah pernah semuanya, mulai dari Tongas Sukapura, Paserpan Wonogiri. Wonogiri ini berada di Pasuruan. Nah, jadi Bromo ini bisa ditempuh dari 4 kabupaten. Nah, kemudian yang terakhir yaitu bawa bekal materi untuk tiket masuk kurang lebih satu orang 30-an ribu, 30 plus gitu ya, karena ada pajaknya.
Tapi empat pintu ini sama. Ininya apa namanya? Loketnya, harganya sama. Kemudian ya kalau mungkin belum beli kebutuhan pribadi ya seperti obat-obatan dan sebagainya. Nah, ini adalah tips saya sesuai dengan pengalaman saya. Silakan dicermati, dipelajari, barangkali ada yang kurang jelas silakan komen di kolom komentar di bawah ini. Nah, habis ini saya tunjukkan peta, kemudian sesuai dengan Google Map. Jadi nggak sampai nggak sampai salah jalan. Terus saya berikan video dokumentasi saya sederhana lah, nanti saya berikan mulai dari Malang, Bromo sampai pulang lagi. Oke, simak ya. Oke, berikut saya bukakan map. Kalau buat panduan monggo, karena posisi saya itu sebenarnya ada di Kota Lamongan, kemudian saya lewat Surabaya, jadi paling enak kita tentukan titiknya itu di Surabaya aja. Cari. Yang pertama, tadi sudah tak cari. Nah, yang pertama dari Surabaya kita menuju ke Batu. Sebentar, ini tak diamkan dulu biar nggak mengganggu. Lokasi titiknya di Surabaya. Oke, hari pertama berangkat pagi. Oh iya, kalau nggak ada sinyalnya nggak bisa ini. Oke, sudah on lagi. Hari pertama, kalau kalian berangkat hari Sabtu, dari Surabaya menuju ke Batu. Maksud saya di Batu ini, kalian bisa bermalam di Batu, sebelum bermalam bisa menikmati wisata yang ada di Batu. Contohnya ya Jatim Park, 123, Museum Angkut, Pujon Kidul, Selekta, dan apalah, Sengkaling lah, dan sebagainya lah. Atau bisa nginep nih di ini kota. Nah, di Malang Kota. Nah, bisa juga nginep di Malang Kota. Nah, setelah dari sini itu ya apa namanya, bisa juga di Malang. Maksud saya bisa nginep di Batu, bisa nginep di Malang, terserah. Nah, nanti setelah bermalam di hotel atau penginapan rumah keluarga di Malang, paginya jam 6 jam 7 setelah sarapan kita berangkat menuju Bromo. Kita ambil arah Pakis yang arah Poncokusumo. Nih Poncokusumo. Nah, ini adalah kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Oke, Semerunya di sebelah kanan kita nanti, yang Bromo di sebelah kiri kita. Nah, ini Ranupani ini. Ranukumbolo Ranupani, di sini ada ininya. Biru-birunya. Yang Bromo sebelah sini. Setelah nyampe di Poncokusumo,
kita ambil, biar nggak kesasar nih ya, ambil ke Pasir Berisik yang ada di Kecamatan Ngadas. Nah, otomatis sampai Poncokusumo turun. Nah, turun sebelum yang D ini adalah Pasir Berbisik. Sebelum Pasir Berbisik sebenarnya ada savana di sini atau Teletubbies biasanya. Nah, di sebelah kanan kita itu Puncak Bada 9, hanya bisa ditempuh di jalur Senduro Lumajang. Nah, ini yang saya maksud tadi. Bromo bisa diakses dari Malang bisa, Pasuruan bisa, Probolinggo bisa, Lumajang bisa. Nah, jadi 4 kabupaten ini semuanya bisa mengakses ke Bromo. Nah, setelah seharian di sini di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Pasir Berbisik, savana atau Teletubbies, kemudian Kawah Bromo. Nah, yang ada gambarnya ini Kawah Bromo. Nah, Kawah Bromo, lautan Pasir Bromo ya kan. Nah, ini kalau lurus ambil kanan kita ke air terjun Mada Kalipura dan Probolinggo. Kita ambil kiri ke arah Sunrise Point, yaitu di Penanjakan Bromo. Nah, yang E ini ya, Tanjakan Bromo. Nah, ini top sunrise, top point. Kalau kita lihat sunrise paling bagus di E ini, di Penanjakan Bromo, B1. Kemudian dari Pasir Berbisik naik ke Penanjakan. Dari Penanjakan kita ambil ke Wonogiri, turun lewat Pasuruan. Nah, jadi berangkatnya saya lewat Malang, turunnya lewat Pasuruan. Pasuruan, kemudian naik tol ya, G ini Pasuruan. Nah, kemudian kembali ke Surabaya. Sudah wis selesai. Aman wis. Pratinjo. Ya kan? Dari Surabaya, anggaplah dari kota Surabaya, tol langsung ya Sidoarjo, Lawang, Malang atau Batu, bisa milih lah nanti nginepnya hari pertama di Malang atau di Batu. Kemudian dari Malang langsung ke poin C yaitu Poncokusumo. Poncokusumo turun ke Taman Nasional Bromo Tengger di Pasir Berbisik dan savana, kemudian naik lagi ke E ini ya, setelah dari D ke E itu di Penanjakan Bromo. Setelah itu kita ambil ke Wonogiri, Pendopo Agung, ambil turun ke Pasuruan naik tol lagi Bangil ke Surabaya. Nah, ini contoh rute yang saya lakukan kemarin sesuai dengan pengalaman saya. Cukup menarik dan cukup asik, tapi hati-hati, mobil harus sehat, dicek dulu sebelum pemberangkatan, terutama di rem dan di part-part yang lain seperti seperti ban harus sehat lah, harus minimal 50% lah. Kemudian air radiator juga harus dicek. Nah, itu trip saya. Berikut saya berikan videonya. Pagi setengah siang kita pulang dari Malang ke Lamongan lewat Bromo, yaitu Puncak Kusumo, Gunung Bromo yang kita lewat situ. Ini kita sampai di Tumpang ya. Jadi Bromo itu bisa ditempuh dari Malang juga ya, via Tumpang, kalau Pak Bromo dan Batu.
Jadi sholat dari Bromo pagi, langsung sorenya ke Batu Bisa. Oke, terima kasih dan sampai ketemu di Bromo. Kita sampai di rest area ya, di Gubuk Lakah. Nah ini namanya Gubuk Lakah. Katanya, maaf, kalau di Pasuruan ada Tongas. Nah ini Gubuk Lakah rest area. Kita harus over jeep di sini ya kalau ke Bromo. Oke, kalau kamu ke Bromo via Malang pasti lewatin ya. Wahana wisata Coban Pelangi. Oke, kita lanjut naik terus ke arah Bromo. Selamat datang di Taman Nasional Bromo Tengger. Kita bayar retribusi dulu ya guys ya. Ya Bromo. Oke guys. Oke. Di Bromo guys. Oke, kalau dari Malang atau dari Lumajang, kamu bakal nemuin pemandangan seperti ini. Yes. Oke. Mantap, kita akan ke bawah. Oke, see you di bawah. Oke, kalau kita ke kanan dari arah Malang, kita akan ke Ranupani dan Lumajang dan Senduro dan Bida 9 ya. Kita ambil kiri arah jalur Bromo. Oke guys, harus hati-hati karena jalan sempit dan ini waktunya jeep-jeep pada naik ya, jadi pasti terjadi simpangan di jalan, jadi harus hati-hati. Oke guys, selamat datang di Gunung Bromo ya. Kita ada di Teletubbies atau Savannah Point. Nah, ada di seberang sana ya. Oke, sangat bagus sekali karena ini musim hujan, sangat hijau. Kita nanti akan lewat tengah sana guys. Oke, menyusuri savana, pasir berbisik, dan kawah Bromo. Nah, Bida 9 berada di atas sana guys. Lewat tadi ya Lumajang. Oke, thank you. Ih, cantik. Iya. Halo. Kamu di mana, Ken? Di Gunung Bromo. Ya, Ken. Halo. Halo. Dadah, Kenji. Oke, selamat siang. Masih bersama Kenji di Bukit Teletubbies Bromo Tengger Semeru. Ya, sangat indah sekali ya siang hari ini bersama kita. Oke, buat kamu yang belum bisa ke Bromo, tak doakan ada rezeki, ada kesempatan, ada waktu buat berlibur bersama keluarga ke Bromo. Oke guys, oke, thank you. Setelah dari Teletubbies kita menuju ke pasir berbisik ya. Harus sampai guys lewat Bromo. Oke, selamat datang di pasir berbisik. Oke guys, sangat cerah sekali siang hari ini sehingga pemandangan sangat indah. Aduh. Oke, hamparan luas di pasir berbisik ya, melengkapi keindahan daripada Gunung Bromo pada siang hari ini karena cuaca sangat cerah sekali sehingga pemandangan sangat indah dan bisa tembus sampai di ujung sana. Oke, thank you. Selamat datang di Padang Pasir ya. Ini depan ada mobil Cherry pick up ya, 4x2. Ini kendaraan untuk mengangkut apa namanya itu sayur ya, dari Ranupani ke Cemoro Lawang biasanya itu ya, kalau nggak salah. Oke, kita lanjut naik
ke penanjakan. Oke, setelah dari Gunung Teletabis ya, nah, kemudian pasir berbisik, kita menuju ke Kawah Bromo ya. Setelah itu ke penanjakan. Nah, Kawah Bromo itu kayaknya wajib melewati ya, karena itu merupakan ikonik daripada Gunung Bromo. Sebelahnya itu Gunung Batok ya. Terus kita ambil arah lurus mengarah ke Tosari, kita naik ke Pananjakan. Kita turun di Pasuruan, oke? Thank you. Oke, ini jalur mengarah ke Tosari, ke Wonogiri dan Paserpan ya. Banyak mobil turun mengambil sayur ya dari sini, dari arah sini, karena ini alternatif yang paling terdekat dari Gunung Bromo. Oke, jalurnya sangat krusial sekali ya, dan ini saya matikan dulu untuk keamanan saya. Halo, oke, yang pernah kesini sama kesayangan ya, boleh komen. Yang pernah tahu tempat ini sama yang pernah deket, komen ya guys. Iya. Halo guys, di mana ini? Di Bromo yang cerah ini guys. Yang pernah kesini komen nggak apa-apa ya. Yang pernah cinlok di sini, naik ke Bromo sama orang kesayangan, komen nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Kalau dari Penanjakan ini lurus kita ke pasir ya, atau di yang kita lewati tadi, kita dari arah atas, tapi kita ke arah Surabaya itu Paserpan ya, kanan pol. Oke, mantap guys. Mantapnya guys, ngeri guys, ngeri guys. Oke, masih bersama Sutamatur. Oke guys, ini kita lagi turun dari Bromo ya, via Penanjakan ke Wonogiri. Iya ya, Wonogiri, Puspo. Banyak keren ini guys. Wah, mantap. Sini ada pertigaan yang ke kiri ke Nongkojajar ya. Ini pintu masuk dari Wonogiri ya. Dan selama jalan nih, toiletnya itu, pos retribusinya. Oke, kalau ke kiri ya, ini kalau ke kiri pol ini tembusnya di Nongkojajar Purwosari itu ya, yang dekat sama kebun Wonosari itu ya, Purwodadi. Oke, dan ini ada sebuah apa ya, pendopo namanya, pendopo agung namanya, pendopo agung Wonogiri. Ini biasanya dipakai untuk upacara sini ya, suku Tengger ini ya. Kita belok kiri arah ke Paserpan.